Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Denia Shainokiniza dari kelas F1 Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi dengan NIM 0701062453. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Relasi Keluarga dalam Psikologi Islam, yaitu relasi suami istri, orang tua, dan anak. Oke teman-teman, jadi dalam perspektif psikologi Islam, relasi keluarga itu melampaui interaksi sosial biasa, di mana keluarga merupakan ruang pembinaan psikologis dan spiritual yang menyatukan dimensi nafsiyah, akliyah, dan ruhiyah. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 juga menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan agar hidup dalam sakinah, ketenangan, mawaddah, cinta kasih, dan rahmah, yaitu kasih sayang. Lalu, dalam teori sistem keluarga modern juga menunjukkan bahwa keseimbangan emosional tercapai ketika setiap anggota menjalankan peran proporsional dengan komunikasi efektif, tanggung jawab, dan terbagi. Di mana penelitian terkini juga membuktikan bahwa relasi suami istri harmonis dan pengasuhan positif itu sangat berkorelasi signifikan dengan kesejahteraan psikologis anak dan ketahanan keluarga. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu relasi suami istri, integrasi spiritual dan psikologis. Nah, jadi dalam relasi suami istri, Islam menempatkan kedua pihak sebagai mitra spiritual dan emosional, bukan sekedar pasangan biologis seperti dalam halnya konsep zaujiyah atau pasangan. Dalam Al-Quran itu mencerminkan prinsip komplementaritas, di mana perbedaan itu bukan untuk menundukkan, tetapi untuk menyempurnakan satu sama lain. Nah, ada juga peneliti yang menunjukkan bahwa pasangan muslim yang menjalankan praktik spiritual bersama seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan berdoa bersama itu menunjukkan tingkat kepuasan perkawinan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang tidak melakukannya. Nah teman-teman, rumah tangga juga menjadi sekolah kehidupan bagi pembentukan kepribadian matang secara spiritual dan psikologis melalui saling mendidik, mendukung, dan memperbaiki diri secara berkelanjutan. Oke, masuk ke pembahasan relasi orang tua dan anak, pendidikan emosi dan spiritualitas. Nah, relasi orang tua dalam Islam juga merupakan amanah ilahiyah yang membutuhkan keseimbangan antar kasih sayang dan ketegasan, di mana pola asuh ideal itu berorientasi pada tarbiyah nafsiyah atau pendidikan yang menunjukkan kesadaran diri, pengendalian emosi, dan kecerdasan spiritual anak. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor protektif, yaitu iman dan praktik keagamaan orang tua itu menjadi faktor protektif paling penting dalam membangun ketahanan emosional anak-anak yang berfungsi sebagai sistem dukungan psikologis internal. Ada juga kesejahteraan anak itu mencakup keseimbangan spiritual, sosial, emosional, dan fisik. Nah, semuanya itu berakar pada pengasuhan yang berbasis nilai-nilai Qur'ani yang komprehensif. Sekarang masuk pada pembahasan faktor psikologis, spiritual, dan sosial dalam keharmonisan keluarga. Nah, keharmonisan keluarga itu merupakan hasil dari interaksi kompleks antar faktor psikologis, spiritual, dan sosial yang membentuk keseimbangan emosional dan moral. Seperti konsep ta'awun al-nafs, keserasian antara aspek rasional, emosional, dan spiritual itu juga menjadi kunci dalam psikologis Islam. Yang pertama yaitu psikologis. Mujahadah an-nafs atau pengendalian ego dan self-regulation menjadi inti menjaga komunikasi harmonis, di mana kecerdasan emosional yang berbasis kesadaran spiritual itu dapat berkontribusi signifikan pada stabilitas perkawinan.
Selanjutnya yaitu faktor spiritual. Nah, spiritualitas itu mencakup kesadaran transendental yang menuntut perilaku, di mana keluarga dengan nilai-nilai spiritual pusat menunjukkan resiliensi tinggi terhadap krisis emosional dan sosial. Nah, maka dari itu lahirlah juga faktor sosial, di mana nilai-nilai ukhuwah, syura, dan ta'awun menjadi instrumen penting membangun keluarga adaptif, di mana dukungan komunitas religius itu sangat berperan sebagai pelindung psikologis terhadap stres rumah tangga. Selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan implementasi nilai Qur'ani dalam keluarga modern. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa ada faktor sosial yang membuat keharmonisan keluarga. Nah, perkembangan modern itu membawa tantangan globalisasi, individualisme, dan tekanan ekonomi yang menggoyahkan stabilitas psikologis keluarga. Nah, karena dengan adanya tantangan tersebut, maka nilai-nilai Qur'ani seperti takwa, adil, dan ihsan, serta sabar, syura itu dapat menjadi prinsip universal yang dapat diadaptasikan dalam manajemen konflik dan komunikasi interpersonal. Ada 3 poin yang bakal saya sampaikan di sini, yaitu nilai Qur'ani syura atau musyawarah, yaitu di mana dapat diaplikasikan dalam komunikasi keluarga, serta partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan itu dapat meningkatkan rasa memiliki dan mengurangi konflik. Jadi, jika ada sesuatu yang terdapat konflik, maka dengan adanya musyawarah bisa memunculkan solusi yang terbaik. Nah, yang kedua yaitu di musyawarah tersebut harus ada keadilan, di mana keadilan itu merupakan struktur dalam pembagian peran, ekonomi rumah tangga, dan tanggung jawab pengasuhan, menciptakan ketenangan spiritual dan menurunkan resiko konflik interpersonal. Selanjutnya yaitu ihsan atau kebaikan. Ihsan atau kebaikan ini, penerapan nilai ihsan dalam pengasuhan itu sangat terbukti menumbuhkan empati dan mengurangi perilaku agresif anak yang dapat menciptakan lingkungan keluarga yang lebih positif dan suportif. Nah, oke teman-teman, dari penjelasan saya mulai dari awal, akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu relasi suami istri, orang tua, dan anak dalam psikologi Islam itu merupakan struktur dinamis yang dibangun atas dasar spiritual, moralitas, dan keseimbangan psikologis. Nah, Islam juga memandang keluarga itu sebagai institusi ruhani dan psikologis yang dapat menumbuhkan sakinah, mawaddah, dan rahmah, di mana 3 prinsip utama menjamin stabilitas emosional dan ketenangan spiritual. Yang pastinya juga kecerdasan emosional, empati, dan regulasi diri itu juga merupakan prasyarat penting keharmonisan keluarga. Serta juga dalam Islam, kemampuan ini itu pastinya bersumber dari kesadaran spiritual yang menumbuhkan tanggung jawab dan kasih sayang antar anggota, serta adanya nilai-nilai Qur'ani seperti adil, ihsan, sabar, syura itu juga terbukti memiliki dampak psikoterapeutik signifikan terhadap kesejahteraan emosional dan komunikasi keluarga. Ada yang ingin ditanyakan, silakan komen, dan jangan lupa untuk like and subscribe untuk melihat keseruan tugas-tugasku yang lain. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.